Shalom Soteria, selamat berjumpa dalam acara Healing and Deliverance Ministry pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali saudara-saudara, acara khusus ya, kesembuhan dan kelepasan. Saya ingin menjelaskan kali ini saudara-saudara, di mana dalam pelayanan saya memakai sarana yang sebelumnya tidak pernah. Ya, saya melayani ini sejak Agustus 2003, sama sekali tidak pernah ada sarana yang saya pakai untuk pelayanan kesembuhan dan kelepasan ini. Saya saat itu hanya membawakan firman Tuhan, doa dan pujian, itu saja, tidak ada sarana. Dan itu sampai pada bulan Januari tahun 2011. Dan selama itu saudara-saudara, Roh Kudus juga bekerja luar biasa, ya, luar biasa, menyatakan mujizatnya. Dan itu dibuktikan dengan kesaksian dalam buku HDM yang sudah diterbitkan. Ada 3, ya, kira-kira pada saat itu. Tapi pada tahun 2011, awal Februari, ya, pada saat saya berdoa, saat teduh, pada waktu itu masih ada di Jalan Pringgading nomor 24, pada waktu itu dipakai untuk lahan parkir, kita pakai untuk pelayanan semacam ini. Dan sekarang sedang dibangun, ya, saat ini sedang dibangun yang namanya Mitra Sejahtera itu. Saudara-saudara, pada saat itu tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya supaya saya menggunakan sarana. Dan saat itu dia memberikan perintah kepada saya untuk saya memakai minyak. Saya terkejut saudara, karena saya belum pernah menggunakannya. Meskipun di ayat Alkitab, di firman Tuhan ini ada tercatat mengenai sarana kesembuhan memakai minyak. Ya, sebelum saya menyampaikan perintah itu kepada saya mau baca dulu saudara, ya. Juga sebagai dasar daripada sebentar ada pengurapan. Saya juga menggunakan minyak, tapi nanti saya akan jelaskan saudara, ya, yang terdapat dalam perjanjian baru. Saya bawa perjanjian baru, perjanjian lama juga ada mengenai minyak saudara, tapi berbeda. Ini perjanjian baru, ya, di Injil. Perjanjian baru di Injil, ini yang di Injil saudara, Injil Markus. Sebab ada 2 di perjanjian baru ini, ya, Injil Markus dan surat Yakobus. Nah, ini Injil Markus dulu. Pasal 6 ayat 12 dan 13 mengatakan begini, ya. Lalu pergilah mereka ini siapa? Ke-12 rasul saudara. Itu juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ini yang pertama. Ini sebetulnya juga perintah Tuhan, ya, untuk memberitakan orang harus bertobat, diberitakan kabar keselamatan, kabar baik dari Tuhan Yesus supaya orang-orang harus bertobat. Apalagi pada saat-saat seperti ini saudara-saudara, ya. Ayat 13. Dan mereka ini, ya, berarti para rasul itu saudara. Ingat, ya, mereka mengusir banyak setan, ya. Dari awal-awal Tuhan sudah perintahkan ini, memberikan kuasa, ya, diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kuasa apa ini? Roh Kudus, ya. Dan dioles kalau ini saudara, banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, kalau saudara membaca ayat yang lainnya saudara, di Yakobus, ya, di surat Yakobus, juga di perjanjian baru ini, pasal 5 ayat 14 juga ada minyak. Ya, minyak apa? Saya tidak tahu saudara, karena ada minyak saja. Kalau perjanjian lama jelas. Tapi perjanjian baru hanya mengatakan minyak. Tapi menurut penafsiran, ya, juga diri saya juga, ini kira-kira minyak zaitun saudara, ya. Untuk ada
Ada hal yang membuktikan bahwa itu minyak zaitun yang dipakai. Tapi ini saudara-saudara, ya, saya bicara mengenai minyak. Dan saya kembali kepada perintah Tuhan. Ya, maka itu saya beri judul, saudara. Ya, di firman Tuhan, pelayanan HDM dan dan pengurapan ini saya beri judul Tuhan. Saya klaim emang dari Tuhan, saudara. Tuhan memerintah saya untuk memakai minyak. Awal Februari tahun 2011. Saya terkejut, tidak mudah loh, saudara. Tidak mudah. Ya, terus di situ, saudara-saudara, ada percakapan saya dengan Tuhan. Yang saya pertanyakan ini mengenai minyak. Minyak apa yang harus saya pakai? Ini penting, saudara. Ya, saya tidak berani mengada-ngada. Jadi saya menggunakan minyak ini bukan karena pikiran saya sendiri atau saya lihat di Alkitab, meskipun di Alkitab ada, tapi saya tidak memakainya. Ya, juga di sana-sana di luar gereja, bahkan mungkin di gereja juga sudah ada yang pakai. Ya, dan saya meniru, mencontoh mereka, sama sekali tidak. Saya mendapatkan perintah itu dari Tuhan awal Februari 2011. Ya, mengenai minyak, dan saya tanya, minyak apa Tuhan? Dan Tuhan jawab, ya, saya tidak berani mengada-ngada, saya takut dengan yang terdapat di dalam firman Tuhan mengenai di dalam Ulangan 18. Coba saudara baca nanti, Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Hati-hati, saudara, kalau sudah mengatakan ini perintah Tuhan. Dan saya berani mengatakan ini perintah Tuhan. Ada resiko, saudara, kalau ini bukan perintah Tuhan, saya mengatakan perintah Tuhan. Tapi waktulah yang membuktikannya bagaimana, saudara-saudara. Saya tanya, minyak apa Tuhan? Ini jawab Tuhan, saudara, catat. Semua minyak, semua. Tetapi tidak ada alkoholnya. Ini yang pertama. Minyak yang tidak beralkohol, semua minyak dapat dipakai. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mengatakan begini, ya, semua minyak itu harus tanpa alkohol, tetapi harus dikuduskan, harus kamu kuduskan, harus dikuduskan, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Ya, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Jadi bukan karena minyaknya, tapi Roh Kudus yang bekerja atas minyak itu. Dan saya menggunakan minyak ini, saudara. Ini minyak tanpa alkohol ini saya pakai ini, saudara. Ya, tetapi dikuduskan, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak menjadi kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja, ya, sehingga mendatangkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ini, saudara-saudara, saya sebentar akan memberikan pengurapan. Ini dasarnya, saudara. Mengenai pengurapan ini, menggunakan dengan minyak yang sudah dikuduskan. Tentu saudara membawa, yang sudah membawa nanti belum dikuduskan di sini sekalian, saudara. Ya, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Ya, untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan macam-macam. Ya, sesuai dengan karya daripada Roh Kudus sendiri. Ya, mari kita doakan minyak ini, saudara. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini, Tuhan. Demikian juga jemaatmu yang bawa minyak yang belum dikuduskan, sekarang dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak menjadi kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Mari, saudara, saudara pakai ini, gunakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini, saudara. Ya, ini dikatakan Tuhan Yesus diurapi. Dalam ayat ini dioles. Silakan, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan supaya diurapi ini, saudara, seperti ini. Ya, ini minyak. Minyak, ya. Lihat. Nah, mari. Apa kebutuhanmu? Yang sakit. Sakit apa saja? Kita berdoa profetik, saudara. Saya sudah ajarkan doa profetik. Ya, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan penyakit apa itu supaya keluar. Diusir, saudara. Ya, dihardik, saya bilang. Dihardik. Ya, saya sudah mengajarkan dihardik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, silakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, segala penyakit yang ada dalam diriku dan di dalam diri sebut
Siapa yang mau kau doakan dalam hatimu? Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan segala sakit penyakit apa saja. Penyakit begitu banyak saudara. Ya, tidak hanya zaman sekarang ini, tapi sudah zaman yang dahulu kala sampai sekarang. Penyakit banyak sekali, baik yang ada dapat diobati atau yang belum dapat diobati. Segala macam virus, kuman, bakteri, penyakit apa saja yang terdapat di dalam tubuh ini, Roh Kudus akan bekerja. Ayo, doakan itu. Demikian juga saudara, apa kebutuhanmu? Baik engkau yang masalah ekonomi, masalah apa saja, nyatakan itu. Kuasa Tuhan akan bekerja. Ayo, dan nanti saya akan dukung dalam doa. Bapa yang di surga, sekarang Tuhan, engkau akan bergerak melalui hamba-Mu sendiri dengan Roh-Mu yang berlimpah-limpah, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan sekarang ini engkau yang sakit, demi nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan segala penyakit apa yang sekarang ada di dalammu ini, saya perintahkan keluar, pergi, terima kesembuhan, roh pemulihan, roh kesembuhan, kau terima sakitmu bebas, yang sehat menjadi sehat. Engkau diberkati rumah tanggamu, ekonomimu diberkati, ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Meski kita tidak dapat ada di dalam gedung gereja, tapi lewat ini Tuhan, di rumah masing-masing, Roh-Mu bekerja tanpa batas, dahsyat, luar biasa. Mari Roh Kudus kerjakanlah. Engkau buka mereka yang ingin kandungannya dibuka, mereka yang sudah mengandung, Tuhan yang akan memberkati kandungannya sampai lahir. Demikian juga Tuhan, mereka ingin pasangan jodoh, Tuhan berikan pasangan yang baik. Roh Kudus bekerja. Mereka yang mau jual aset-asetnya, biar Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu. Apa saja Tuhan, Roh-Mu akan bekerja, akan menyatakan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, nyatakan itu semua. Terima kasih, berkaryalah Roh Kudus, nyatakan terus kuasa-Mu. Ialah hadiah tetap berjalan terus Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Hamba mau taat melakukan perintah-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami tidak mau meninggikan diri sendiri, tapi kami tinggikan Engkau Bapa, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berkarya sampai detik ini dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, besar dan agunglah Engkau Tuhan. Engkau yang berkarya, Roh-Mu sudah dicurahkan atas dan sudah berdiam di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Mari sembah Tuhan dengan kunyanyi haleluya. Puji Tuhan, shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Haleluya, amin.